RFM 94 Citra Dinamika Mojokerto. Hebat itu sederhana dalam ucapan tapi hebat dalam tindakan. Hai Sobat R, sekarang kita sudah ada di sesi OTW dan kita bakalan ngobrolin soal pembayaran listrik tepat waktu seperti yang sudah kita kasih tahu dari pagi tadi. Kita dengung-dengungkan, ya kan? Dan pagi hari ini sudah hadir di studio ada Bapak Tri, Humas dari PLN Jatim Area Mojokerto. Ya, kita ngobrolin soal pembayaran listrik tepat waktu. Yuk, nanti Sobat R silakan aja yang mau gabung. Seperti biasanya bakalan dibuka kesempatan lewat telepon 3-nya 4 kali 94. SMS-nya di 081234599400. BBM-nya di 73D 7CD 4E. Facebook udah kita bikin status di RFM Spasi Mojokerto. Twitternya mention aja di @RFM Mojokerto. Ya, sip. Untuk Facebooknya Streaming. Oh, streaming udah ya tadi Facebooknya. Streaming berarti. Ya, klik rfm94.com gitu maksudnya ya, Pak Tri. Pagi Pak Tri. Pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kabarnya luar biasa sekali di pagi yang cerah di awal penghujung di bulan April 2015 ini ya. Mantap. Tanggal 2. Mudah, Bro. Loh ya Bruda, jelas Pak. bro. 2 itu tanggal BBBN itu so sweet banget pokoknya. Luar biasa ini. BBB-an ya. Iya, 2 kan BBBN. 2 kan bebek mana. Ya betul, apalagi kalau makan bebek. Wah, tambah enak ya. Oke, kita ngobrolin soal pembayaran listrik tepat waktu ya Pak ya. Iya. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih Pak Tri? Sistemasinya pembayaran listrik yang benar itu yang seperti apa sih? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan misalkan kalau tidak membayar dalam kurun waktu itu juga gimana yang dirasakan sama akibatnya kayak gitu, monggo. Ya, baik, terima kasih pada acara Jendela Mojokerto di pagi hari ini. Saya ucapkan jumpa kembali para pelanggan yang budiman dan pendengar setia RFM di seantero Mojokerto yang kita cinta ini. Asik. Mbak Ana dan Mas Zaza. Mas Zaza, kayak air aja itu. Sumber Oh, iya. kehidupan. Lihat beliaunya kan ada sumber kehidupan. Banyak inspirasi ini, luar biasa ini. Kita juga berikan silaturahim yang luar biasa. Baik pendengar yang budiman dan pelanggan yang ada di layar Mojokerto, PLN dimanapun, karena kami kalau ngomong dimanapun ini di seluruh seantero Indonesia. Iya, semuanya pakai PLN. Pola pembayaran ini memang ada batasnya dan harus tepat nih. Karena kalau tepat pembayaran Mbak Hana, Mas Zaza ya, itu meningkatkan biaya operasi kita untuk menerangi yang belum teralih listrik di peta bumi Nusantara yang kita cintai ini. Termasuk kesiapan kami untuk biaya operasional. Makanya para pelanggan yang budiman dimohon bayar pada tepat waktu, yaitu antara durasi tanggal 10 itu sampai 20. Maksudnya tanggal 1 sampai 20 ya. Dulu kan ada 1 sampai 10, 10 sampai 20. Sekarang enggak, 1 sampai 20. Oh, jadi langsung los aja ya. Jam 00 untuk tanggal 20-nya. Maksudnya biaya-biaya yang lebih masuk untuk cash flow kami, itu kami pergunakan sebagai operasional, untuk maintenance, dan ingat saudara kita masih ada. Ada juga yang masih belum teralih listrik yang ada gitu di peta bumi Nusantara yang kita cintai ini. Oke. Jadi ini, nah kalau dengan semakin berkembangnya ini istilahnya teknologi, pembayaran listrik itu sekarang bisa dilakukan dengan cara apa aja sih Pak? Kalau dulu kan biasanya aku dulu loh ya, masih zaman-zamanku muda. Jadul. Kadang. Iya, Mbak Ana, koperasi. Iya. Nah, sekarang bagaimana dengan perkembangan teknologi yang tinggal dipencet biasanya bisa, nah kayak gitu loh. Monggo. PLN sudah menjawab tantangan informasi teknologi yang begitu dahsyat. Ya, pakai Android, apapun pakai ya frekuensi ada di udara, di mana lewat www-nya www.pln.co.id. Bisa di situ kita bisa mengakses untuk mau bayar kemana. www.pln.co.id. Itu ada informasi luar biasa sekali. Berikut juga ke handphone di tangan kita. Kita bisa bergerak di situ dengan call centernya. Kalau nomor kode wilayah Mojokerto pakai 0321 Mbak Ana, Mas Zaza, 123 minta kemana? Mau bayar, mau pasang. Berikut juga untuk menerima pembayaran yang jenang tadi sempat diutarakan. Ini luar biasa sekali. PLN sekarang sudah tidak ada lagi mengurusi keuangannya. Artinya seperti kalau diibaratkan kayak orang yang jual bakso ya, Mas Zaza dan Mbak Ana. Bakso itu kalau kita kulak atau beli dagingnya kita olah, kita masak,
kita jual, uangnya kita terima. Itu dulu yang tadi Mbak Ana sampaikan. Sekarang enggak, PLN sudah nangani aja untuk wiringnya, untuk kawatnya dan strum yang handal dan pelayanan ini. Untuk keuangan inilah yang mengelola jadi jasa keuangan, yaitu bank yang dituju oleh pemerintah dengan PLN. Bank-bank. Jadi duitnya, fulusnya biar bank itu yang mengelola. PLN hanya nerima bukti pelunasan lewat online-nya itu tadi. Makanya tidak ada kata aku repot kayak bayar. Oh iya, udah nggak ada. Dari rumah juga bisa itu gitu ya. Apalagi handphonenya bisa. Kalau dia punya debit saldo di bank itu bisa didebit secara internet banking, secara ostos-mastis lah istilahnya anak kecil itu. Ostos-mastis. Apalagi sekarang prabayar ya Pak ya. Prabayar. Prabayar yo kan nikmati. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Artinya untuk beli token ini, kalau dia tidak beli token ya dia mengakhiri juga strum itu. Makanya dibilang listrik pintar itu pintar, ya Pak ya. Terus dan ini Mas Jaja dan Mbak Hana, ini payment point online bank kan sudah berada di seluruh hampir 84 bank-bank dan dilengkapi juga downline-nya bank. Contoh yang ada di seputaran kita, perlu lingkungan kita aja, kadang-kadang PPOB ya, payment point online bank menerima pembayaran rekening listrik, pembelian token KWLPB dan macam-macam. Itulah pelaku-pelaku usaha itu yang juga memberikan tumbuhan kita untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang mau berusaha seperti itu. Artinya pelaku ini juga jadi debiturnya bank itu, kerjasama dengan bank itu, dia sebagai downline-nya. Dan itu sistem sudah luar biasa, PLN sudah mengantisipasi. Kalau mereka sudah melunasi Mbak Ana dan Mas Zaza, di komputer kami, di server kami sudah menge-flag H+1. Gitu ya. Sekarang transaksi jenengan sekarang, jadi H+1 sudah. Mbak Ana sudah bayar sekian rupiah. Udah kita cetakin untuk bagi bukti. Jangan sampai ada yang tidak diinginkan. Kalau ada pun gangguan tidak diinginkan bisa klarifikasi ke rayon setempat. Karena apapun itu kami sudah berusaha sebaik mungkin bersama dengan bank untuk downline-nya dengan switching-nya. Tapi namanya trouble kadang-kadang mungkin pembayarannya trafficnya lagi penuh, jadi di sini udah laporan terbayarkan tapi belum diterima di sana. Belum diterima, bisa klarifikasi ke PLN. Yang kemarin sempat ada yang seperti itu ya. Terus ini Pak, kalau misalnya pelanggan ini terlambat melakukan pembayaran, itu ada konsekuensinya nggak? Iya, ada konsekuensi. Karena memang sejatinya kita itu tidak ingin pelanggan itu bayarnya terlambat. Yang saya utarakan tadi ya, itu untuk meningkatkan biaya operasional, mengawal kita untuk menata untuk pemeliharaan kita. Ya tadi seperti pasang baru kan masih banyak. Artinya memang kalau dinilai dari jarak atau waktu yang diberikan PLN, itu kan listriknya dipakai dulu Mas. Nah, dan Mbak Ana dan Mas Zaza dipakai dulu, bulan kedepannya sampai dikasih durasi batas akhir sampai 20. Artinya kalau pelanggan yang budiman tadi yang saya utarakan, udahlah dibayar. Nah, tapi kalau tidak bayar ini PLN ada biaya keterlambatan. Sesuai dengan dayanya. Mungkin kalau 450 sampai 2.200, 3.000 rupiah. Gitu selepas tanggal 20. Setiap itu harinya? Iya, bukan setiap harinya, selepas tanggal 20 di bulan itu 3.000. Nanti kalau di bulan berikutnya naik 6.000 kan gitu terus. Jadi kirain sehari itu 3.000, besok berarti 3.000 ketinggalan ngalikan gitu enggak ya Pak? Tanggal 21 di bulan yang sama, di bulan N itu ada keterlambatan, kalau sesuai dayanya 3.000 kita mengecas. Kena casnya 3.000 rupiah ya Pak. Sejatinya PLN itu tidak ingin pelanggan yang budiman itu terlambat. Karena listrik untuk kehidupan lebih baik. Dan ada di mana-mana sekarang, bro. Payment point on bank hampir semua ada. Mobile pun ada, di mobil ada, di warung di kayak mini-market. Toko-toko tetangga itu jadi juga ada kata aku itu gak iso bayar di mana, enggak bisa. Di seantero Nusantara kita bisa, asalkan dengan membawa kartu identitas pelanggan tadi yang jumlahnya 12 digit. Jangan bayar di Papua bisa. Karena kita online sudah. Jadi benar-benar mudah gitu loh. Luar biasa ini. Mantap. Terus Pak, kalau misalnya ini kan sampai ada yang judulnya pemadam. Untuk yang pelanggan yang lama ya, bukan yang listrik pintar ya. Itu jangka waktu sampai berapa lama sih Pak? Durasi keterlambatannya bisa ditoleransi. Iya. Kita kan sudah mengasih informasi di kalau pelanggan yang terlambat, kita berikan surat pemberitahuan pemutusan sementara.
ya. Jadi ada suratnya dulu ya. Ada Pak, suratnya ya? dulu. Kalau beliaunya yang pemilik rumahnya tidak ada, kita informasi pada tetangga terdekat. Atau sudah terlalu terbiasa. Oh, Indonesia kan biasanya ini dikandani dari petugas kami, Bu, Pak. Nah, yang penting sudah kita cetak informasinya. Dan itu kita matikan sementara. Nah, kalaupun biar pelanggan nanti melunasi, kami juga siap 24 jam kan. PLN itu kan tidak pernah berhenti untuk melayani pelanggannya. Jadi shift yang kita Bali dan kita terapkan untuk petugas sudah standby. Jadi kita sudah antisipasi. Memang kalau listrik mati tidak nyaman, Bro. Oh iya. Karena nunggak nyun sewu. Oh. Izin. Iya iyalah, malu Pak. Lawang beli token aja pas habis gak keisi mati ngurung isi nih. Ada sinyal. Bro kok mati balik kata isi. Nah itu kan kalau yang 1 bulan. Nanti kalau 2 bulan lagi pemberitahuan kedua nanti baru ada dibongkar rampung, Mas Raja dan Mbak Hana ya. Dibongkar rampung sampai itu 3 bulan ya. Jadi aksesori sambungan rumah dari tiang atau dari rumah ke rumah itu kita ambil, kita protoli, gitu ya. Kita protoli dengan berita acara, ditandatangani masing-masing pihak. Dan stand yang ada di situ itu yang tadi LPB ya, maaf yang reguler. Nah, itu tadi berita acara udah. Ini sekian rupiahnya tunggakannya, kita masukkan database kami, di kami filekan yang baik. Nah, suatu saat beliau ini atau mungkin rumah ini dijual, pembeli pasti butuh listrik. Pasti. Itulah nanti ada timbul tunggaan tadi yang belum terbayar dan biaya penyambungan harus dibayar ya. Terbaru, mahal juga kan? Emang iya. Terlambat sampai dibongkar. Itu para pelanggan. Padahal kalau misalnya cuman balik nama kan lebih enak. Lebih simpel lagi untuk memudahkan kami. Barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan dengan pelayanan, kami langsung bisa ke titik lokasi untuk memperbaiki. Nah, itu. Sip ya. Nah, ini Pak, kadang kan ada petugas PLN yang kadang ngontrol datang ke rumah-rumah warga kayak gitu. Controlling KWH meter itu. Kayak gitu. Itu ada ini kapan dan jadwal rutinnya itu kayak gimana sih, Pak? Iya, Mbak Ana, untuk petugas baca meter yang kita sudah jadikan mitra. Jadi mitra kerja kami dengan PLN ini sudah bertahun-tahun ini dengan PT-PT tertentu yang sesuai tender yang dimenangkan. Jadi bagian dari kami. Itulah yang menangani petugas baca meter dengan tarif-tarif tertentu. Karena baca meter kami itu ada yang otomatis tadi, namanya AMR, Automatic Meter Reading, di mana di satu sisi di KWH meter di pelanggan itu dikasih modem. Nah, kita menerima. Itu yang ada pada pabrik-pabrik, ada industri besar, dari pelanggan yang sementara ini mulai 41.000 sampai seterusnya itu pakai AMR. Di bawahnya 41.000 ke bawah masih dibaca manual, retina mata, pakai manual dengan aplikasi sistem pakai Android. Sekarang petugas kami kalau membaca Mbak dan Mas itu udah cukup dibaca aja. Ada evidence lain. Apa tuh? Pakai foto Androidnya dia. Oh iya, kadang saya tahu ada petugas di foto bukan moto yang gitu punya rumah tak foto. Aku tahu ada petugas PLN. Itu enggak ya. Iya, di kotak APP-nya itu alat pengukur pembatas di kotak di foto, cetannya betul dan bisa di zoom kan dengan berapa kali zoom itu yang punya kamera dan itu dibekali. Dan itu untuk membuktikan, untuk validasi kami sebelum Billman ini nanti mencetak atau mengekspor data-data pada switching jadi untuk jadi rekening. Dan ini dikunjungi Mbak Ana dan Mas Zaza, perlu diketahui untuk pelanggan-pelanggan ini di bulan Maret antara tanggal 15 sampai 24. Tadi tanggal 15, 24. Nah, ini sudah dibaca ini. Sudah kelihatan baca nih, Mbak. Teman-teman sudah dibaca meternya di rumah. Dari punya tanggal 15 sampai 24. Itu produksi KB-nya kami 31 hari. Jadi bacanya beliau-beliau petugas yang datang ini antara tanggal 15 sampai 24 ya? Di bulan Maret ini. Pak, kalau misalnya kita kebacanya waktu tanggal 24, padahal kan kita maksimal bayar itu tanggal 20, Pak. Lah itu gimana, Pak? Jadi kan kita telat. Ini untuk diproduksi dibayar nanti pada bulan April, Bro. Bulan berikutnya. Yang giliran bayar sekarang nih, Bro. Itu yang Februari. Oke. Oke. Dimasak Maret, dijual kan. Ya itu. Jadi memang
sistematis yang diberikan pada pelanggan tentang kemudahan-kemudahan dan akselerasi kami membaca dan kesopanan petugas dengan dilengkapi attitude atribut. Nanti mohon maaf nanti kalau para pelanggan, pemilik rumah, kalau ada petugas kita itu tolak-toleh tanpa dilengkapi ID card-nya dan baju, tegor. Iya, apa kita dia tuh ya mungkin sekarang kan banyak modus-modus itu Mas, itu sikapi itu. Sudah kami sampaikan di radio-radio ini juga radio-radio yang lainnya. Hati-hati dengan yang ngaku-ngaku nama petugas PLN. Betul enggak dia akan membaca. Soalnya petugas kami lengkap. Tadi saya sampaikan pakai atribut, pakai ID card. Dia baca itu pakai alat-alat juga, pakai kamera juga itu lengkap. Jadi enggak pakai tas gede aja. Oh. Jadi untuk membedakan antara petugas yang original sama yang KW, Pak, itu dari atribut dengan ID card-nya. ID card itu yang paling penting ya, Pak ya. Cocok enggak foto ini kayak Pak Tring ini? Cocok kan namanya. Oh, semuanya gini ya, Pak ya, backgroundnya hijau. Cuma ada gini. Namanya dari vendornya, dari PT apa, terus ada lagi nanti di bottomnya nih petugas pencatat KW meter. Oh, ada ya. Jadi kalau misalnya nih, Pak, boleh nggak kita sebagai pelanggan kalau misalnya ada petugasnya masuk, habis gitu Pak bentar saya mau minta bukti dulu, bisa. Habis gitu kita foto mungkin ID card-nya, terus kita misalnya kita ragu nih Pak, terus saya tanya ke PLN, Pak apa bener ini dari petugasnya Bapak gitu? Siap, bisa kami terima langsung kami jawab dengan baik juga. Oh gitu. Itu untuk masing-masing para pelanggan dan baca meter untuk kenyamanan pemilik rumah sendiri karena memang akhir-akhir ini modus-modus itu memang banyak berkeliaran. Yang saya tahu sendiri dan saya jadi ininya adalah ini Pak, tiba-tiba ada 2 orang laki-laki naik sepeda motor gitu ya, terus berhenti sambil ini loh Pak bawa alat untuk nutup ini meternya mau beli jual-jual. Dan nggak ini loh nggak permisi Pak, langsung dipasang dan Bu saya dari PLN mau tapi udah terpasang. Ini harganya 40.000 lah, saya bangun tidur toleh akhirnya kebetulan aduh kok saya kurang percaya juga, terus sama orangnya saya kan bilang kapan-kapan aja deh Pak saya gitu kan, sama orangnya langsung diambil gitu, dijebol gitu aja dan merusak beberapa istilahnya alat itu juga gitu loh, temboknya juga kan udah dipaku sama dia. Itu Mbak Ana. Salah satunya kayak itu juga mungkin ya. Itu Mbak Ana, jadi PLN tidak merekomendasikan aksesoris alat pengukur pembatas. Jadi aksesorisnya kan seperti kotak. Iya kotak itu. Terus mika, kartu gantung, KW meter, terus gembok. Tutupnya gembok. Iya. Gembok itu akan ada gemboknya. Tutupnya gembok. Tutupnya gembok sendiri juga ada. Jadi PLN tidak merekomendasikan. Kalau ada sesuatu seperti pemaksaan, berarti kan ada unsur kejahatan di situ. Silakan orangnya diterima dulu, terus pintunya dikancing aja dari luar. Nah, supaya kan ambilkan pihak yang berwajib, panggil aja pihak berwajib terdekat. Klarifikasi. Biar Yahoo orangnya itu. Datangnya itu loh tiba-tiba dan langsung nggak permisi dipasang semuanya gitu. Jadi kaget kita yang punya rumah. Ini siapa? Jadi dari PLN kami gini bla bla gitu. Kalau sudah seperti itu mungkin ditolak aja kali ya Pak ya, lebih amannya Pak ya. Oke. Dan lewat radio yang kita cinta ini, para pendengar dan pelanggan yang budiman, waspada seperti itu. Kami tetap menerima umpan balik. Ada sesuatu yang tidak inginkan tentang pelayanan apapun. Mungkin mengenai gangguan, mengenai pemasangan baru, mungkin baca meter di rumah panjenengan, silakan kontak ke PLN call center 123. Tapi berarti kalau petugas baca meter nggak perlu ya Pak ya? Yang ada biasanya kan masuk oh ini dari PLN jual papan, terus apa kayak board gitulah. Nggak ada. Ya sesuai kewajibannya. Jadi PLN-nya berekspansi jual-jual gitu Mas kan selalu ngomong saya dari PLN Pak ini harus bayar segini. Enggak ada. Soalnya kalau kita dengar kata PLN gitu kita udah wah resmi ini gitu. Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga yang kadang-kadang kurang begitu paham mengenai itu ya Pak ya. Dan itu kadang-kadang berkelompok Mbak Ana dan Mas Zaza. Berkelompok artinya dia tidak 2 orang aja, ada di suatu sudut gang, dia di drop. Di drop dia jalan terus sampai mungkin satu gang ini dia nemui mangsanya itu 1-2 rumah. Di saat pemilik rumah sudah ya mungkin lelah atau mungkin tidak bisa menghadapi tamu yang misterius ini. Atau mungkin takut juga kadang ya udah wes wong itu aja kok berapa puluh ribu aja kok gitu ya. Oke, iya.
Ini buat Sobat R yang mau tanya mungkin seputar pembayaran listrik tepat waktu, silakan aja. Kita masih memberikan kesempatan sampai jam 9 pagi nanti. Lewat telepon silakan, terbuka di 3-nya 4 kali 94. SMS-nya di 0812345900, BBM-nya di 73D 7CD 4E. Ya, untuk Facebooknya di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto. Live streaming klik aja rfm94.com. Oke. Ini balik lagi Pak Tri ngomongin soal pembacaan stand meter tadi itu ya. Itu kan salah satunya untuk menghitung perkiraan tagihan ya Pak ya, fungsinya ya. Nah, kita sebagai pelanggan bisa nggak sih Pak melakukan pembacaan meteran itu sendiri untuk bisa menghitung perkiraan tagihan gitu dan pemakaian? Bisa nggak sih? Ini luar biasa, ini cakep sekali nih pertanyaan ini. Kita juga mengedukasi pelanggan. Jadi win-win solution ini tercipta di sini di media. Di media sosial ini lewat www.nya PLN tadi. Jadi kalau www.pln.co.id maupun di call center 0321 123. Itu bisa mencatat Ibu Bapak mencatat di rumah setan hari ini, ya kan? Hari ini dicatat dikurangi setan yang kemarin. Di bulan kemarin. Itu bisa ngitung. Kalau setan sekarang ini dicatat, kalau mengaplikasikan tadi buka di informasi di media PLN, di situ nanti dimasukkan nama, nomor etbalnya, setan hari ini untuk simulasi. Ada di situ. Perkiraan saya akan bayar seperti ini. Itu luar biasa sekali itu untuk mengedukasi kami pelanggannya dengan PLN untuk saling transparansi untuk informasi. Ada di situ. Jadi ada aplikasinya ya Pak ya, udah di www.pln.co.id udah ada aplikasinya untuk menghitung estimating bulan depan harus bayar berapa. Jadi karena kita udah siap-siap ya. Rupiah per KWH-nya juga beda-beda. Karena ada di golongan 1 itu kalau 0 sampai 20 kW itu sekian rupiah, di atas 20 kW 60 sekian rupiah, di atas 60 sekian rupiah. Ada simulasi-simulasi seperti itu karena sesuai daya yang diinginkan dan stand meter yang dicatat sesuai juga dengan IDPL yang disampaikan di informasi media elektronika tadi. Jadi kita sebagai pelanggan pun juga ini ya otomatis jadi pelanggan yang pintar. Cakap. Jadi kita pun nggak merasa dibohongi atau apa. Jadi kan lebih transparan lagi. Jadi kita juga paham. Nah, jadi kita pun juga memanfaatkan listrik pun juga nggak sembarangan. Nanti kan bisa, jadi lebih bijak lagi. Iya, berhemat ya. Sobat R namanya sudah ada yang telepon. Coba kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Hana. Pagi juga Mbak Tika. Pagi Mbak Tika. Monggo Mbak Tika. Mau tanya apa ini sama ini Pak Tri? Mbak, kalau mau tambah daya itu bisa lewat SMS nggak Mbak? Tambah daya. Tambah daya bisa nggak lewat SMS ya? Terus formatnya itu gimana? Dan kan sekarang kan ada petugas tapi nggak berpakaian lengkap katanya. Bapak siapa tadi itu ada pakai atribut terus pakai sama ada ID card-nya juga. Setelah kayak ngecek kayak meteran itu tadi kan kita juga disuruh membayar lewat orang tersebut loh Mbak. Katanya bisa tapi orang sini semua pada bayar ke orang itu. Misalkan nanti ada kayak ada masalah apakah bisa lapor ke PLN-nya tersendiri. Ya alamatnya di Pulau Rejo mana Mbak? Pulau Wetan Mbak. Pulau Rejo tapi yang Pulau Wetan. Oh di sana tuh ada petugas yang memang sudah jadi langganan orang-orang kalau bayar ke orang itu gitu. Tapi kok nggak pakai atribut gitu kan tadi kan katanya kan pakai atribut juga pakai ID card. Tapi selama ini lancar ya? Ya alhamdulillah lancar sih Mbak, cuma nggak normal kadang kena segini padahal kan pemakaian tuh perasaan dikurangi biasanya kan ada kolkasa mesin cuci nggak dipakai tapi biayanya kok malah tambah berkurang gitu loh Mbak. Terus nanti apakah kita kalau di call center kan biasanya bisa menghubungi 123. Nah, waktu menghubungi 123 itu susahnya minta ampun, Mbak. Barangkali ada nomor lain yang bisa dihubungi gitu. Gitu ya. Ya, sudah itu aja ya, Mbak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mbak Tika. Aduh. Ya, silakan ini
Pak katanya mau tambah daya, apakah bisa cuma lewat SMS aja? Iya. Kalau bisa ini pakai format enggak gitu yang pertama Kalau dulu. pakai format seperti apa formatnya? Yang jelas formatnya bukan JM spasi nama loh. Kalau itu SMS ke SMS kita. ya. Gimana Pak? Baik, Monggo. Mbak Tika yang ada di Pulau Wetan, Pulau Rejo, Kota Mojokerto. Terima kasih atas masukan dan pertanyaannya yang begitu menjawab tantangan PLN. Tadi saya sampaikan PLN menginformasikan pada calon pelanggan atau masyarakat lewat media sosial sudah begitu banyak, lewat Facebook. Facebook itu di info PLN Jatim. Info PLN Jatim ya. Itu Facebooknya PLN Jatim. Bisa di kontak kami, itu ada di www.pln.co.id. Call center 123 dan di Facebook. Kalau di Facebook 081 sekian ini memang kami sediakan. Cuman mohon maaf kadang-kadang provider yang ada di kartu itu kan kadang kita tidak menjamin. Akhirnya gampang kreditnya daripada nanti kesel kita. Kita ini bukannya ngeles. Kesel nanti kok enggak lancar-lancar enggak naik enggak mendetek, enggak mensupport, enggak mendetek. Tapi ada Ibu Tika seperti itu bisa dilayani lewat di SMS centernya PLN. Itu nanti panjenengan kalau lebih komplit lagi bisa dibuka dulu di www itu. Ya di pln.co.id. Di PLN itu banyak info-info. Yang saya utarakan tadi ada SMS centernya, ada call centernya, ada Facebooknya, apapun itu bisa. Ibu adukan perubahan daya atau keluhan pelanggan tentang gangguan atau yang macam-macam penerangan sementara ada di situ. Yang jelas bisa ya Pak bisa, ya lewat Ibu. SMS ya. Tapi ya itu tadi untuk info lebih lengkapnya bisa buka di www.pln.co.id Mbak Tika ya. Tapi juga mohon maaf karena memang provider untuk HP jenengan nanti enggak sempurna untuk menerima traffic, ya mohon maaf. Kalau jenengan lewat di media yang lagi gede lagi ya bandwidthnya besar kayak di internet, kayak lagi di di BW-nya PLN tadi itu, di websitenya PLN lebih leluasa kan. Gitu. Kadang-kadang kondisi tidak nyaman ada di lingkungan itu. Tapi kita bisa jawab semua itu, yang jelas bisa. Kita untuk memudahkan dan melihat reparasi dan tidak kesel aja para pelanggan. Tentang pertanyaan berikutnya tadi petugas di tempat ini kalau di Pulau Wetan ini kami sampaikan tadi petugas parameter dilengkapi atribut Mbak Ana, Mas Asa ya, dilengkapi tapi atribut. Ini mereka bayar ini ya. Ini bayar di situ saya khawatir ini sudah disepakati warga. Nah, disepakati warga di situ, anggap aja itu sebagai brokernya. Bisa ya tanda kutip ya. Atau mungkin jasa dari Karang Taruna ya, apapun yang ada di situ yang disepakati. Nah, intinya kalau membayarkan masing-masing pelanggan aja. Nah, karena dia ditarik di situ, nanti ada jasa di situ. Ya kan? Tambahan biaya jasa. Iyalah, belum kita lagi langsung kalau ada kesepakatan buat Karang Taruna berapa, ini kan akan ini juga. Makanya PPOB, payment point online bank sudah di mana-mana, silakan bayar sendiri untuk menekan kos pelanggan itu. Karena di PPOB itu di stroke itu ada informasi pelanggan udah bayar lunas sekian, terus pajak dari negara sekian, administrasi yang karena dia bayar di pakai berbagai macam PPOB itu ada di situ. Nah kalau orang yang disuruh yang dia nerima, ini kita nggak jelas tagihan kita berapa kita nggak tahu. Mbak Tika mau gak sampai kasih sedikit transport mungkin ya. Itu kesepakatan ada di situ. Tapi yang jelas sampai dirugikan. Bukan dari PLN ya Bapak ya. Oke, jadi ini ya yang mungkin kalau tadi dari kata Pak Tri mungkin dari kesepakatan warga ya. Tempat saya kebetulan juga seperti itu, ada Karang Taruna buat istilahnya menghidupkan Karang Tarunanya juga. Jadi dipakai ini. Itu yang pertama. Yang kedua kalau konyol lagi, rumongso sudah bayar, tak bayar. Tapi tidak dibayarkan di banknya, di PLN detek, taruh ada tunggaan di rumahnya Ibu Tika, bentrok, pasti bentrok. Aku bayar ngene si A, gitulah. Makanya ternyata kami belum menghimbau, dibayarkan. Makanya sama pengepulnya ini belum dibayarkan. Makanya silakan bayar sendiri aja. Karena PPOB sudah ya di mana-mana berada. Istilahnya udah blader ya mungkin kan. Kalau sama warga mungkin bisa keterbukaan kali ya. Kalau memang sudah kesepakatan gitu ya untuk kebaikan. Kalau kita amati uang itu kan kalau kita pegang ibarat seperti air Mbak Ana dan Mas Asa. Ngalir. Cepet.
kita lihat kanan kiri hilang sedikit pun. Gitu. Saya khawatir tanda kutip aja. Mudah-mudahan di Pulau Wetan sudah solid. Ya silakan transparansi masing-masing pengelola dengan pelanggannya. Monggo. Intinya nggak ada yang saling dirugikan begitu. Oke. Tadi tentang adanya keluhan-keluhan, ini kan disarankan untuk menghubungi 123 nih Pak. Kadang susah minta ampun. Gimana? Apakah ada alternatif nomor lain ketika susah menghubungi 123? Jadi PLN itu segala sesuatu tentang pelayanannya, proses bisnisnya, probisnya itu dihandling oleh call center 123 apapun. Mau pindah rumah, listriknya mau dijual, mau berhenti, mau pasang baru, apapun ada di situ. Karena bandwidth yang sudah kita sediakan dan traffic juga waktu itu padat. Jadi tadi keselnya pelanggan mungkin, sehingga akhirnya sempat terjadi penolakan antrian tunggu. Kami tidak menyediakan untuk ponsel pribadi, untuk disampaikan pada publik atau di pelanggan, tidak. Memang harus bermuara di call center 123. Karena sudah kami PLN sudah mendesain sedemikian rupa untuk merespon. Itu ada kecepatan juga. Setelah diterima pengaduannya harus dideliverkan order ke masing-masing rayon se-Jawa Timur, bayangan. Setelah ditangkap oleh call center dengan gatekeepernya, di beberapa detik berikutnya disampaikan ke unit terdekat. Cepat sekali. Kalau tidak nyampe-nyampe, ya itu tadi. Seperti Mbak sampaikan tadi, aku ada pasang baru lewat handphone. Mungkin kreditnya di situ. Traffic dari provider. Ya. Itu tadi Mbak Tika untuk penjelasannya ya. Dan yang terakhir nih Pak, nggak kerasa udah mau jam 9 aja ya. Tadi ada yang mau disampaikan tentang sosialisasi dari teman-teman PLN. Monggo Pak Tri. Terima kasih Radio RFM yang begitu antusias menyampaikan informasi sosialisasi dan informasi tentang keterbukaan PLN ataupun instansi yang lainnya. Mbak Hana sebagai penggaitnya, Mas Zaza juga. Ini saya sampaikan pada pelanggan dan masyarakat yang ada di Mojokerto ataupun dimanapun Anda berada. Kami dari PT PLN Persero Area Mojokerto menyampaikan bahwasanya listrik itu sudah diatributasi aplikasi dan atribut visual listrik. Contohnya Mas, gardu trafo itu sudah diberikan bahaya listrik. Kalau dahulu ini di sebelah barat rumahnya RF ini ada gardu itu di pojokan. Itu ada hafal tulisan Honocorogo. Nek demek nyetrum. Luar biasa itu. Zaman Belanda. Bacanya gitu ya. Demek nyetrum. Demek ini nyetrum. Artinya bahaya. Jadi kami sampaikan dilarang melakukan kegiatan mendekati, bermain, duduk-duduk di sekitar instalasi listrik seperti tiang listrik, gardu bangunan trafo PLN, dan untuk menyampaikan atau memasang umbul-umbul, antena, bendera yang dekat dengan jaringan. Itu yang pertama. Saya ulangi lagi, saya sampaikan ini jangan sampai masyarakat apapun aktivitasnya untuk dekat dengan gardunya PLN, tiangnya PLN, dan gardu trafo PLN. Soalnya gardu itu ada gardu bangunan, ada seperti beton, tembok, juga ada trafo yang tersebar di seantero pemukiman-pemukiman. Dan untuk peralatan-peralatan juga, kalau mau masang anten, jangan sampai dekat dengan jaringan. Termasuk mau meninggikan bangunan, jangan dekat-dekat dengan PLN. Itu membahayakan keselamatan jiwa. Ini yang kita sampaikan. Dan juga pada masyarakat, kalaupun tidak paham, udah tanya kepada listrik, jangan jadi yang gerusa-gerusu untuk masang apapun. Kedua, mengenai pemasangan PJU ilegal, Mas Zaza dan Mbak Ana. Ya, PJU yang sempat kita bahas juga ya. Aku suruh langsung bayar listrik, kurun lampu jalan tak pasangi. Nek ngomong tak pasangi itu bahaya. Tidak boleh itu. Tetap berkoordinasi dengan PLN atau dinas terkait, yaitu untuk menyampaikan PJU yang legal, yang resmi. Karena semua itu untuk demi keamanan dan kebaikan listrik yang ada di situ untuk menyapri di rumah-rumah pelanggannya. Dan yang terakhir untuk tetap bayar listrik tadi. Sip. Itu terima kasih pendengar yang budiman dan masyarakat di Mojokerto dan di manapun Anda berada mengenai tentang bahaya dan tip-tip untuk keselamatan dan tertib bayar
listriknya. Iya, karena beberapa waktu yang lalu kan sempat ada kejadian anak dekat gardu listrik ya, akhirnya tersetrum sampai tidak terselamatkan. Tidak tertolong lagi. Salah satunya adalah bahaya listrik itu tadi ya Pak ya. Oke, Pak Tri, matur suwun sangat. Sama-sama Radio RFM informasi. Buat kedatangannya juga, buat informasinya juga. Oke, salam aja buat teman-teman yang ada di PLN Jatim Area Mojokerto ya, Pak. RA Basuni ya. RA Basuni ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Tri, saya tinggalkan, sampai jumpa di lain kesempatan ya Pak ya. Oke. Ya, Sobat R, jadi di sini mungkin perlu kita tegaskan lagi tentang apa yang ingin disampaikan teman-teman PLN tadi adalah sosialisasi tentang bahaya listrik. Ada baiknya nggak duduk-duduk, nggak masang sesuatu apapun yang dekat dengan yang namanya instalasi listrik kayak tiang, bangunan, gardu kayak gitu ya. Yap. Terus tertib bayar listrik juga, tertib pemasangan PJU dan penertiban pemakaian tenaga listrik. Oke. Itu yang penting. Oke, untuk keselamatan kita ya. Karena bagaimanapun listrik bisa untuk jadi kehidupan yang lebih baik kayak gitu. Ya udah, dari Keranggan 5 nomor 52 Mojokerto. Iya. Saya Hana Widianti pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.